Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Iza Amelia dengan NIM 20010401 021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian dari studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus ialah yang aktual, real life event yang sedang berlangsung, bukan suatu yang sudah terlewat. Adapun tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas itu akan dijadikan suatu yang bersifat umum. Adapun rencana dari studi kasus yaitu yang pertama, dengan cara apa yang akan diteliti, yang kedua, data yang harus dikumpulkan, yang ketiga, bagaimana mengumpulkan data, yang keempat, bagaimana menganalisis hasilnya. Masuk dari materi selanjutnya yaitu karakteristik studi kasus. Karakteristik studi kasus ada 4, yaitu yang pertama, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang kedua yaitu dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai sumber data penelitian dari studi kasus, menggunakan berbagai sumber data. Yang keempat yaitu menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu materi perbedaan penelitian studi kasus dengan peneliti lainnya. Di sini saya mengambil perbedaan penelitian studi kasus dengan penelitian berbasis kuantitatif empiris. Ada 5 perbedaan penelitian studi kasus dengan penelitian berbasis kuantitatif empiris. Yang pertama yaitu penelitian studi kasus yang pertama yaitu umumnya digunakan untuk menggali sebuah organisasi atau fenomena yang unik. Sedangkan untuk penelitian berbasis kuantitatif empiris umumnya digunakan pada area riset yang telah memiliki data yang memadai. Yang kedua yaitu umumnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa dan bagaimana atas satu fenomena. Sedangkan penelitian berbasis kuantitatif empiris yaitu umumnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian apa hubungan antara variabel A dengan variabel B, apa perbedaan, berapa, dan di mana. Perbedaan yang ketiga yaitu umumnya bertujuan untuk menggali keunikan suatu objek dengan kompetensif, sehingga tujuan adalah partikulasi, bukan generalisasi hasil penelitian terhadap objek. Sedangkan untuk penelitian berbasis kuantitatif empiris umumnya dilakukan melalui pengambilan sampel penelitian dan bertujuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap objek lain. Perbedaan yang keempat yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau gabungan kedua pendekatan tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif empiris yaitu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaan yang kelima yaitu dapat menggunakan satu atau beberapa objek studi kasus, dan data yang dianalisis umumnya dapat dari berbagai sumber primer seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, maupun sumber sekunder analisis berbagai dokumen baik yang terpublikasi maupun tidak. Sedangkan untuk penelitian berbasis kuantitatif empiris dilakukan dengan menggunakan data set yang disekresikan dari data base laporan keuangan maupun dokumen lainnya, ataupun juga bisa dari
kuesioner. Yaitu sekarang kita masuk ke format penulisan skripsi studi kasus. Format penulisan skripsi studi kasus ini ada 6 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu tinjauan literatur. Bab ketiga yaitu profil organisasi. Yang keempat itu metode penelitian. Yang kelima analisis. Dan bab 6 kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu daftar referensi. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe dari studi kasus. Ada 6 tipe dari studi kasus ini. Yang pertama yaitu studi kasus kesejarahan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu studi kasus observasi. Yang ketiga yaitu studi kasus sejarah kehidupan. Yang keempat yaitu studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan. Yang kelima yaitu studi kasus analisis situasional. Yang keenam yaitu studi kasus mikromografi. Yang selanjutnya yaitu masuk materi kelemahan dan kelebihan daripada penelitian studi kasus ini. Yang pertama yaitu kelebihan daripada studi kasus ini yang ada 9 macam. Yang pertama yaitu studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua yaitu studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan yang sangat berguna bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu sosial. Yang keempat yaitu hasilnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas termasuk non-akademisi karena selalu ditulis dalam bahasa sehari-hari atau non-profesional. Yang kelima yaitu studi kasus mudah untuk dimengerti karena mereka berbicara untuk diri sendiri. Yang keenam yaitu studi kasus menangkap fitur unik yang mungkin hilang dalam data berskala lebih besar. Misalnya survei. Fitur unik ini mungkin memegang kunci untuk memahami situasi. Yang ketujuh yaitu studi kasus kuat pada kenyataannya. Yang ke-8 yaitu studi kasus memberikan wawasan tentang situasi dan kasus lain yang serupa sehingga membantu interpretasi orang lain yang serupa. Yang ke-9 yaitu studi kasus dapat dilakukan oleh seseorang peneliti tunggal tanpa memerlukan tim peneliti penuh. Kelemahan dari studi kasus ini ada 5. Yang pertama yaitu kelemahan studi kasus agak kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generasi ilmiah. Yang kedua yaitu hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan kecuali jika pembaca peneliti lainnya melihat aplikasi mereka. Yang ketiga yaitu studi kasus tidak mudah terbuka untuk pemeriksaan silang. Oleh karena itu mereka mungkin selektif, bias pribadi dan subjektif. Yang keempat yaitu studi kasus rentan terhadap masalah bias pengamatan meskipun ada upaya untuk mengatasi reflektivitas. Yang kelima yaitu studi kasus mempunyai kelemahan karena anggota sampel yang terlalu kecil sehingga sulit dibuat inferensi kepada populasi.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.